Peace. Be still. Dalam setiap kegerakan Roh Kudus, Tuhan Yesus harus selalu menjadi pusatnya. Kebesaran alam semesta yang maha agung bukanlah pusat penyembahan kita. Mujizat penyembuhan tidak dapat menjadi pusat penyampaian firman Tuhan. Kisah pengusiran setan tidak dapat menjadi inti berita di mimbar. Kemakmuran tidak dapat menjadi pusat ibadah. Dialah dasar semuanya, dialah kebenaran mutlak. Dia satu-satunya ukuran melawan semua hal lain dalam dunia ini. Melalui dia saja kita mampu mengerti dan menavigasi dunia rohani. Melalui kepribadiannya kita menaruh dasar kebenaran ketika kita mengejar kegerakan supernatural Roh Kudus. Peace be unto you. Saat kita mengalihkan fokus dari Yesus akan siapa Dia, kepada apa yang dilakukannya, ingatlah, kita berada dalam bahaya besar. Yesus pusat hidup dan kabar baik.
the center of it all. And Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. 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 Jesus.
Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat pagi, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini tanggal 6 Maret 2022. Bapak Ibu, kita baru saja menyelesaikan seri khotbah selama bulan Februari dengan topik atau dengan tema mengenal dan dikenal Allah. Dan hari ini, mulai minggu ini, minggu pertama di bulan Maret, kita akan masuk dalam seri khotbah atau topik khotbah yang baru selama 1 bulan ini, selama bulan Maret, yaitu Yesus Sang Penguasa Atas. Dan hari ini, minggu pertama bulan Maret, kita akan masuk atau mendengar, atau saya akan sharekan topik yang pertama dari seri khotbah Yesus Sang Penguasa Atas. Dan hari ini kita akan mendengar tema Yesus Penguasa Atas Alam Semesta. Dasar atau bagian firman Tuhan sebagai landasan dari khotbah atau apa yang akan saya share hari ini terambil dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Sekali lagi, dasar firman Tuhan untuk topik tema khotbah hari ini yang akan saya share kepada kita semua, Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Sebelum kita lebih jauh mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan belajar bersama-sama, Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini kami ada waktu dan kesempatan untuk duduk diam, beribadah, memuji, menyembah-Mu, dan terlebih mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu hari ini, khususnya dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Doa hamba kiranya firman Tuhan yang sudah menguatkan menjadi berkat buat hamba, yang akan hamba share pagi hari ini kepada semua Bapak Ibu yang mengikuti ibadah hari ini, kiranya juga bisa menguatkan semua Bapak Ibu di tengah-tengah tiap pergumulan yang sedang mereka hadapi. Firman Tuhan ini bisa tidak hanya memberikan pengetahuan baru kepada kami semua, tapi juga firman Tuhan ini bisa memberikan kami, menambah kekuatan iman kami. Sekali lagi, khususnya dalam menghadapi tiap-tiap tantangan, tiap pergumulan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan, dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, bersabdalah karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Kiranya Engkau berkati urapi hamba yang menyampaikan firman Tuhan dan semua Bapak Ibu yang mendengarkan. Hamba percaya Engkau ada di sini di ruangan hamba menyampaikan firman-Mu. Engkau juga ada di rumah, di ruangan Bapak Ibu yang sedang mengikuti atau mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, mari sama-sama kita lihat Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Markus pasal 4 35 sampai 41. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita semua. Saya yakin Bapak Ibu sudah sering membaca bagian ini, bahkan mungkin sudah berkali-kali mendengarkan khotbah dari bagian ini. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Angin Ribut Diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya maksudnya, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu, sekali lagi tema atau topik pertama dari seri khotbah Yesus Penguasa Atas selama bulan Maret ini adalah yang ingin saya share, ingin saya sampaikan hari ini, yaitu Yesus Penguasa Atas Alam Semesta. Bapak Ibu, saya nggak tahu bagaimana Bapak Ibu ya, tapi saya secara pribadi, khususnya selama mungkin, ya boleh dikatakan 2 tahun ya, 2 tahun COVID atau pandemi ini melanda dunia. Saya secara pribadi rasanya sekarang Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu familiar atau tahu istilah ini, untuk di Indonesia mungkin Bapak Ibu tahu. Bapak Ibu tahu kata enek, ya, dalam bahasa Jawa itu blenger. Tapi Bapak Ibu, blenger atau enek itu biasanya itu satu kata yang dipakai ketika kita itu memakan sesuatu atau melihat, ya memakan sesuatu jenis makanan, misalnya kue, yang kejunya banyak, atau yang coklatnya banyak, atau yang lemaknya banyak. Kita belum kenyang, tapi rasanya baru makan sedikit kita sudah rasa mau muntah, atau kita rasa sudah mual, kita rasa enek. Rasanya perut kita sudah penuh. Bapak Ibu, nah
Saya hari ini, Bapak Ibu, bukan enek atau bukan blenger, kata orang Jawa, bukan mual memuntah dengan makanan, tapi khususnya dengan COVID. Apa maksudnya enek, Bapak Ibu? Saya nggak tahu Bapak Ibu sekali lagi, tapi coba Bapak Ibu bayangkan ya. Saya nggak tahu, tapi saya saja, Bapak Ibu, secara pribadi, mungkin saya hitung-hitung punya lebih dari 20 grup WhatsApp. Belum lagi di Signal, Instagram, Telegram, Facebook, Bapak Ibu, Twitter. Saya tidak terlalu aktif di Twitter, Bapak Ibu, Instagram, dan juga Facebook, tapi WhatsApp paling tidak, Signal, Telegram. WhatsApp saja ada kurang lebih 20 grup. Dan Bapak Ibu selama kurang lebih 2 tahun, atau oke lah 1 tahun belakangan ini, 1,5 tahun belakangan ini, selama pandemik melanda dunia. Apa yang ada masuk dalam grup WhatsApp kita, Bapak Ibu? Tidak lain, Corona, COVID-19, coronavirus. Belakangan ini Omikron, vaksin, booster, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bahkan bayangkan 1,5 tahun, grup-grup WhatsApp atau sosial media kita dipenuhi dengan berita-berita tentang COVID. Tidak berhenti. Dan Bapak Ibu rasanya sekali lagi enak sudah mendengarkannya. Sehingga saya jujur Bapak Ibu sekarang kalau baca ada berita lagi tentang COVID atau tentang apa aja yang berhubungan dengan COVID, mau vaksin, booster, Omikron, dan lain sebagainya, saya langsung aja delete Bapak Ibu. Kenapa? Pusing. Enak, udah, blenger. Rasanya stres, lebih baik hapus saja daripada apalagi membaca berita-berita yang tidak jelas. Satu bilang begini, satu bilang itu, dan lain sebagainya, tidak tahu mana yang benar. Sehingga Bapak Ibu hari ini, tanpa sadar kita semua sedang menebarkan atau bahkan sedang menerima juga dari orang lain apa yang orang sebut teror informasi. Kita benar-benar diteror dengan informasi khususnya selama masa pandemik ini. Tapi apa yang dapat kita pelajari dari kondisi yang boleh dikatakan, saya katakan tadi, membuat mungkin tidak hanya saya, tapi Bapak Ibu juga mungkin enek, blenger. Apa yang bisa kita pelajari? Paling tidak ada 3 hal Bapak Ibu ya, sehubungan dengan Corona tadi. Yang pertama, saya melihat COVID-19 atau virus Corona ini mengingatkan kita, mengingatkan manusia, betapa rentan dan rapuhnya hidup kita. Dengan merebaknya, dengan datangnya pandemik menyerang dunia, coronavirus sejak awal akhir tahun 2019 boleh saya katakan. Termasuk gereja kita, start 15 Maret 2020, kita lockdown. Bapak Ibu, selama ini saya yakin kita semua dibawa satu titik kesadaran bahwa memang kita ini manusia rapuh, kita rentan. Bayangkan hidup kita selama pandemi ini dipenuhi dengan rasa khawatir. Tiap-tiap hari kita takut, kita khawatir. Kita khawatir dengan kita khawatir dengan keluarga kita khawatir dengan situasi di sekitar kita. Kita mau keluar kita takut, kita mau belanja kita takut tertular atau kita takut menularkan. Bapak Ibu, beberapa tempat, beberapa kota di mana saja setelah lockdown total, kota-kota itu menjadi kota yang mati. Belum lagi bicara soal ekonomi yang hancur. Belum lagi Bapak Ibu ketika tiap hari, tiap saat mendengar ada teman, ada sahabat, bahkan ada keluarga kita yang pergi, dipanggil Tuhan karena COVID. Bapak Ibu, sekali lagi ini mengingatkan kita bahwa betapa rentannya dan rapuhnya hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu dengan COVID ini jutaan orang sedang mengakui kerapuhan hidup mereka, tapi itulah yang mendorong kita semua mau tidak mau berseru kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan saja. Yang kedua Bapak Ibu, selain memberi peringatan kepada kita betapa rapuhnya hidup kita, saya melihat COVID-19 atau virus Corona ini mendesak atau mau tidak mau memaksa Bapak Ibu dan saya, memaksa kita semua untuk merubah gaya hidup sehari-hari kita. Bayangkan contoh saja, dulu orang tua selalu mengajar kita waktu kecil ya kepada anak-anaknya, jangan lupa cuci tangan, selalu cuci tangan. Sebelum tidur cuci tangan, pulang sekolah cuci tangan. Sekarang bukan orang tua mengajarkan anak-anak, tapi orang tua sekarang yang harus belajar bagaimana mencuci tangan dengan benar. Dulu sekedar cuci tangan, yang penting sudah dapat sabun, bilas, dan sudah selesai. Tapi sekarang ada peraturannya, cuci tangan yang benar. Kalau tidak mau kena virus, tidak mau ada virus di tangan, harus cuci tangan, gosok-gosok dengan sabun, paling tidak 20 detik. Bapak Ibu, dulu ada orang bilang kalau kamu mau pergi ke bank, kamu harus mandi dulu. Sekarang terbalik, pulang dari bank, pulang dari toko, pulang dari belanja, kita harus mandi lagi. Bapak Ibu, bahkan ada orang yang sampai semprot badannya semua barang-barang yang dia bawa dengan antiseptik dan lain sebagainya. Bapak Ibu, rumah kita bersihkan pakai karbol, jendela dibuka supaya matahari bisa masuk, dan lain sebagainya. Keseharian kita berubah.
Yang ketiga Bapak Ibu, saya lihat ya, pertama kita dibawa untuk mengerti bahwa betapa rapuhnya dan rentannya hidup kita. Yang kedua, mengubah keseharian kita. Tapi yang ketiga, COVID-19, virus corona menyadarkan kita semua bahwa ketika situasi sulit itu datang dalam hidup kita, siapa andalan kita? Siapa andalan Bapak Ibu? Siapa yang kita percaya? Coronavirus memang sudah menyita perhatian dan melelahkan emosi, tubuh, bahkan kerohanian kita Bapak Ibu kalau kita mau jujur. Tapi oke, selama bulan Maret ini, mulai hari ini, mulai minggu pertama ini, Bapak Ibu mari sama-sama kita coba alihkan sejenak perhatian, fokus kita. Tidak lagi kepada situasi COVID, Omicron, vaksin, booster. Tapi mari kita coba alihkan perhatian kita sejenak kepada satu pribadi yang mungkin atau kita sudah kenal, yaitu Yesus. Yesus sang penguasa atas alam semesta ini. Bapak Ibu, selama bulan Maret ini dengan topik Yesus adalah penguasa atas. Saya berdoa, saya dan Ibu Sarah berdoa supaya melalui seri khotbah ini kita semua dibawa sekali lagi untuk belajar dan akhirnya dapat memahami siapakah yang kita andalkan dalam hidup ini. Siapakah yang kita tempatkan pertama dan paling utama dalam hidup kita. Siapa yang menjadi fokus dari penyembahan dan ibadah kita? Untuk apa? Untuk siapakah kita datang beribadah tiap-tiap hari atau tiap-tiap minggu ke gereja? Karena besarnya gedung gerejanya kah? Karena fasilitasnya yang indah kah? Karena kehebatan dan kepiawaian pendetanya dalam menyampaikan firman Tuhan kah? Karena musiknya yang bagus kah? Karena penyanyi-penyanyi yang punya suara yang bagus kah? Dan lain sebagainya. Siapa yang membawa kita datang? Orangnya kah? Ataukah Tuhan Yesus sendiri? Sehingga Bapak Ibu sekali lagi doa saya melalui Markus pasal 4:35 sampai 41 ini dengan topik Yesus penguasa atas alam semesta. Ini menguatkan menjadi berkat lagi buat kita semua. Firman Tuhan ini sudah terlebih dahulu menguatkan menjadi berkat buat saya ingin share kepada Bapak Ibu. Saya secara pribadi sudah mungkin mendengarkan kisah ini dari Sunday School Bapak Ibu, sekolah minggu. Saya yakin Bapak Ibu juga. Dan mungkin tidak hanya 1, 2, 3, 5 kali, mungkin 10 kali, lebih dari 10 kali mendengarkan bagian firman Tuhan ini. Sampai hari ini, mungkin sampai hari ini lebih kali Bapak Ibu, 20-30 kali. Menurut saya, selain kisah Nuh, bagaimana Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera. Saya percaya Bapak Ibu, kisah bagaimana Tuhan Yesus menghardik dan mendiamkan angin ribut dari atas perahu. Ini adalah dua kisah, Nuh dan bagaimana Yesus menghardik atau mendiamkan angin dari atas perahu. Ini merupakan dua cerita yang paling populer dan paling disukai oleh anak-anak Sunday School. Tapi Bapak Ibu, apa kira-kira arti dari kisah ini? Apa berkat rohani dari kisah ini buat kita semua pada masa sekarang? Pertanyaan, masih adakah kisah ini terjadi lagi? Masih bisakah mujizat-mujizat seperti Yesus menghardik angin topan dari atas perahu itu terjadi lagi? Apakah benar Tuhan Yesus sanggup menghentikan angin ribut? Apakah kisah ini benar-benar terjadi? Ataukah ini hanya dongeng, hanya legenda saja dalam Alkitab? Apakah ini hanya kepercayaan orang Yahudi saja? Atau hanya kepercayaan orang Kristen saja? Bapak Ibu, yang pasti untuk bisa membahas kisah ini, Yesus menghardik mendiamkan angin tofan dalam Markus pasal 4:35 sampai 41 untuk mengerti lebih jauh. Tergantung bagaimana kepercayaan dan konsep kita tentang penciptaan alam semesta. Apakah memang Allah terlibat dalam proses penciptaan? Yang pasti berbicara soal penciptaan alam semesta, paling tidak ada dua kelompok Bapak Ibu, khususnya para sains, para ilmuwan. Kelompok pertama adalah kelompok yang tidak percaya adanya keterlibatan Allah dalam penciptaan alam semesta. Sedangkan kelompok yang kedua adalah mereka yang mempercayai adanya Allah atau karya kreatif Allah yang begitu luar biasa, terlibat langsung dalam proses penciptaan alam semesta, termasuk dunia dan segala isinya. Sehingga Bapak Ibu, untuk mengerti kisah ini, untuk memahami, mempercayai mujizat Tuhan Yesus menghentikan angin ribut, tergantung bagaimana Bapak Ibu mempercayai tentang keterlibatan Allah sejak awal menciptakan dunia ini, dalam menciptakan alam semesta ini. Kalau Bapak Ibu tidak percaya Allah terlibat dalam penciptaan alam semesta, bagaimana Bapak Ibu bisa mempercayai mujizat-mujizat yang terjadi dalam Alkitab? Bapak Ibu, tidak cukup waktu untuk menceritakan teori-teori yang membuktikan bahwa di balik semua yang terjadi dalam alam semesta ini, di balik semua kehidupan manusia sekarang, adanya satu pribadi
sesuatu yang ilahi, yaitu Allah sendiri, yang terlibat langsung berkreasi secara sempurna untuk menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Beberapa contoh Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh melihat Markus pasal 4, 35-41. Pernahkah Bapak Ibu memahami atau mendengar bagaimana Tuhan mengatur udara yang kita hirup tiap-tiap hari? Merupakan campuran yang begitu tepat, 79% nitrogen dan 21% oksigen. Walaupun saya tahu Bapak Ibu, para ahli-ahli yang ateis yang tidak percaya Tuhan tidak pernah mau mengakui bahwa komposisi yang tepat dari udara yang kita hirup, 75% nitrogen, 21% oksigen ini adalah ketepatan yang lahir dari keterlibatan Allah yang maha sempurna itu. Bapak Ibu, demikian juga tentang persentase berapa persen darat, berapa persen tanah yang kering, berapa persen air Tuhan ciptakan di dunia ini. Bapak Ibu, kalau mau membaca pengamatan soal Tuhan mengatur berapa persen air dalam dunia ini, berapa persen tanah, begitu luar biasa. Kalau saja dibalik Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah membaca atau mendengar, tapi betapa luar biasanya Tuhan menciptakan dunia ini. 1/4 dari permukaan bumi adalah daratan kering, sedangkan 3/4 bumi ditutupi oleh air. Bagaimana kalau Tuhan balik Bapak Ibu? Saya nggak tahu Bapak Ibu saya pernah pikirkan atau tidak. Ingat, kita semua tumbuh-tumbuhan, tanaman membutuhkan air. Jadi Tuhan telah mengatur sedemikian rupa dengan pengaturan yang begitu tepat, begitu luar biasa Bapak Ibu. Yang lahir dari satu kecerdasan desain yang begitu luar biasa bagaimana Allah menciptakan dunia ini. Sehingga Bapak Ibu sekali lagi, di mana Bapak Ibu berdiri, Bapak Ibu percaya bahwa Allah terlibat dalam penciptaan dunia ini atau tidak, akan sangat mempengaruhi dalam melihat kisah ini. Bapak Ibu, mari sama-sama kita lihat. Markus pasal 4, 35-41 yang saya sudah bacakan tadi buat kita. Dalam bagian firman Tuhan ini, Alkitab mencatat apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus di akhir sebuah hari pelayanan dia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah. Selama hari itu, Yesus mengalami konfrontasi. Dia berhadapan dengan orang-orang Farisi yang ingin mencari-cari kesalahannya. Beberapa dari teman dan keluarga Yesus berpikir bahwa Yesus waktu itu sudah kehilangan akal sehatnya dan mencoba untuk menahan dia untuk tidak lagi memberitakan, mengajar kepada orang banyak, mencoba untuk menculik dia. Selama hari itu, Yesus begitu sibuk dengan berbagai macam pelayanan, menghadapi berbagai macam tantangan dari orang-orang Farisi. Dan cerita ini kemudian melanjutkan, Yesus mengajak para murid untuk naik ke atas perahu, berlayar di Danau Galilea, Bapak Ibu, untuk menyeberang ke tempat yang lain. Ketika hari telah mulai malam, bagian firman Tuhan katakan, Yesus memanggil muridnya dan memerintahkan mereka untuk menyeberang ke sebelah Danau Galilea. Dan diceritakan di tengah perjalanan penyeberangan itu pada waktu hari sudah mulai malam, ketika murid mendayung perahu mereka melintasi Danau Galilea. Yesus tertidur di dek perahu, dan bagian ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa Yesus sedang tidur. Tiba-tiba Bapak Ibu datanglah badai besar, sekonyong-konyong, tiba-tiba datang. Murid-murid mendapati diri mereka berada dalam satu pertarungan besar menghadapi badai yang datang begitu, maksudnya datang secara tiba-tiba. Badai ini bukan badai biasa Bapak Ibu. Jangan lupa, para murid adalah mantan pelayan profesional yang telah biasa berhadapan dengan badai. Tapi hari itu mereka menghadapi badai yang tidak biasa. Dan mereka tahu bahwa badai ini adalah badai yang berbahaya. Bahkan mereka menganggap seperti badai yang aneh, yang datang tiba-tiba dan tidak dapat mereka atasi dengan pengalaman keahlian mereka sebagai seorang nelayan. Ketika mempelajari bagian ini Bapak Ibu, saya ingat kisah tahun 2014. Ketika terjadi tsunami di Aceh, 2004. Ketika tsunami menyerang Aceh. Bapak Ibu bayangkan, sekonyong-konyong, secara tiba-tiba, tsunami besar datang menyerang Aceh. Dan 2/3 Aceh, tanah Aceh, diluluh lantakkan oleh tsunami, Bapak Ibu. Apa yang terjadi di Danau Galilea memang mungkin tidaklah sedahsyat dengan tsunami yang menyerang Aceh tahun 2004, Bapak Ibu. Tapi paling tidak ini menimbulkan ketakutan yang begitu luar biasa bagi para murid. Mereka diperhadapkan dengan satu situasi di mana mereka kehilangan pengharapan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka buat. Mereka benar-benar putus asa. Semua cara, semua keahlian mereka sudah lakukan untuk menyelamatkan diri mereka. Tapi rupanya badai ini tidak berhenti, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu,
Pernahkah kita atau mungkin saat ini mengalami hal yang sama dengan para murid? Menghadapi peristiwa atau kejadian dalam hidup kita yang terjadi sekonyong-konyong, terjadi secara tiba-tiba, bahkan aneh, tidak seperti biasanya. Dan membuat Bapak Ibu dan saya, kita semua bingung dan ketakutan, benar-benar takut. Saya nggak tahu situasi apa yang Bapak Ibu sedang hadapi sekarang. Membuat Bapak Ibu benar-benar takut dan putus asa. Kita sudah pakai segala macam usaha pengetahuan kita, tapi kita menghadapi jalan buntu dan akhirnya membuat kita give up. Sama seperti para murid, seringkali kita diizinkan Tuhan berhadapan dengan badai besar, di mana badai itu tiba-tiba saja datang dalam hidup kita. Sehingga Bapak Ibu, mari kita lihat apa yang bisa kita pelajari dari kondisi tanpa harapan yang dialami para murid dalam kasus badai di Galilea ini. Saya melihat paling tidak ada 3 pelajaran penting di sini, Bapak Ibu. Yang pertama itu 3 fakta tentang badai yang menyerang para murid di atas perahu bersama dengan Yesus di Danau Galilea. Yang pertama, fakta pertama tentang badai, Bapak Ibu. Saya sudah singgung tadi, badai ini badai yang aneh. Badai ini badai yang dahsyat, badai yang mengerikan, badai yang mematikan. Bapak Ibu bisa lihat dalam ayat 35 sampai 37. Ada beberapa fakta dalam fakta pertama soal badai yang mengerikan yang aneh ini, Bapak Ibu. Sekali lagi, badai itu datang sekonyong-konyong, tidak terduga. Kalau sekarang Bapak Ibu misalnya lihat ramalan cuaca atau Bapak Ibu atau weather channel, nah badai ini datang tanpa sama sekali terdeteksi oleh badan meteorologi. Bapak Ibu sudah baca weather, tapi situasi yang datang itu tidak dideteksi oleh weather yang Bapak Ibu baca. Kira-kira seperti itu. Nah, jangan lupa Danau Galilea bukanlah danau yang besar, hanya 13 miles panjangnya, 6-7 miles kira-kira lebarnya, dan 150 kaki dalamnya, dan 680 kaki di bawah permukaan air laut. Bukan danau yang besar, Bapak Ibu. Nah, karena posisinya 680 kaki di bawah permukaan air laut dan dikelilingi oleh pegunungan, mengakibatkan Danau Galilea ini rentan sekali terkena badai, Bapak Ibu. Angin yang menerpa daerah pegunungan akan segera turun ke bawah, kira-kira, dan menimbulkan badai. Dan badai itu bisa datang tiba-tiba dalam waktu 2 menit, kemudian mereda. Seketika itu juga. Tapi, malam itu badai itu datang tiba-tiba memang. Tapi fakta yang berikut, Bapak Ibu, badai itu tidak berhenti setelah 2 menit. Badai itu non-stop. Sekali lagi, biasanya 2 menit berhenti. Yang biasanya. Tapi ini aneh. Karena dia non-stop, dia terus bahkan makin lama makin keras, Bapak Ibu. Sehingga itulah yang membuat murid-murid takut. Karena datang tiba-tiba, biasanya 2 menit berhenti, ini tidak. Dan makin lama makin keras. Badai itu terus mengamuk, Bapak Ibu, setelah segala usaha dilakukan oleh mereka. Sehingga Markus mencatat kapal mereka penuh dengan air. Bapak Ibu bisa bayangkan. Beberapa kali Markus memakai kata taufan, dahsyat, menyerbu. Dan kata-kata ini dipakai untuk menggambarkan bahwa badai itu tidak saja besar, tapi tidak berhenti, non-stop. Dan kalau tidak berhenti, akan menghancurkan mereka dan menenggelamkan mereka. Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah punya pengalaman naik perahu atau naik kapal dan kemudian kena angin badai, Bapak Ibu. Saya nggak tahu kita punya pengalaman itu atau tidak. Tapi saya secara pribadi pernah beberapa kali, Bapak Ibu, khususnya dalam perjalanan mission trip. Pernah dalam perjalanan balik dari Pulau Guntung, Pulau Sambu, balik ke Batam, Bapak Ibu. Saya dengan teman kami berdua. Dan lucunya Bapak Ibu, malam sebelum kami berangkat balik dari Guntung Sambu ke Batam, harus naik kapal sekitar 4 jaman. Naik boat, Bapak Ibu. Malamnya teman saya itu baru menyampaikan firman Tuhan dari Markus pasal 4:35 sampai 41 tentang Yesus meredakan angin ribut. Tapi Bapak Ibu, dalam perjalanan kami dari Guntung balik ke Batam, tiba-tiba kami tahu bahwa mesin kapal kami itu rusak dan kami terombang-ambing, terapung di tengah lautan, di tengah laut dalam tengah perjalanan, Bapak Ibu. Baru 2 jam perjalanan. Bapak Ibu, saya korek teman saya bilang, ini tadi malam menyampaikan firman Tuhan tentang Yesus menghentikan angin ribut. Karena saya lihat dia sudah panik, Bapak. Dia juga sudah tahu. Semua penumpang sudah takut. Bagaimana kalau kita tidak bisa memperbaiki mesin kapal yang rusak? Kita akan hanyut dan terombang-ambing terus di tengah laut. Bapak Ibu. Jadi saya bisa sedikit membayangkan bagaimana para murid yang begitu ketakutan luar biasa. Nah, Bapak Ibu, untuk bagian pertama, fakta yang pertama tentang badai yang dahsyat, yang aneh, yang besar, yang tanpa henti ini. Apa aplikasinya buat kita? Saya yakin ini juga sering terjadi dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Tiba-tiba kita diperhadapkan dengan masalah demi masalah, dan seolah-olah masalah itu tidak mau pergi dari hidup kita.
Non-stop. Masalah yang satu, masalah yang lain. Masalah satu selesai, datang masalah yang lain. Datang terus-menerus tanpa kenal lelah, menyerbu masuk dalam hidup kita, hidup Bapak Ibu dan saya. Dan membuat apa? Kita takut, tidak hanya takut, hanya melumpuhkan hidup kita Bapak Ibu. Saya nggak tahu apa pergumulan Bapak Ibu sekarang. Tapi dalam Alkitab kita tahu ada kisah ribuan tahun lalu. Seorang hamba Tuhan bernama Ayub. Ayub seorang hamba Tuhan yang dikenal saleh, tiba-tiba saya diizinkan Tuhan mengalami badai besar yang datang bertubi-tubi dalam hidupnya. Bapak Ibu tahu kisahnya, tahu cerita ini. Bagaimana dengan kita hari ini Bapak Ibu? Nah, Markus 4:35-41 mencatat terjadinya sebuah badai yang memang mengancam perahu yang membawa Yesus dan murid-muridnya di Danau Galilea. Dalam kepanikan, para murid membangunkan Yesus. Dan dengan tenang, Yesus menghardik angin dan danau itu sambil berkata, "Diam, tenanglah." Seolah-olah dia sedang menyuruh diam seorang anak kecil yang ribut. Bapak Ibu bisa lihat dalam ayat 39. Lalu kita mencatat, badai langsung reda dan air pun menjadi tenang secara luar biasa, secara mengherankan. Sehingga membuat para murid takut, siapa sebenarnya orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Sehingga Bapak Ibu, pertanyaan buat Bapak Ibu dan saya dari fakta yang pertama tentang badai yang aneh, yang dahsyat, yang datang terus-menerus. Apa yang sedang Bapak Ibu alami sekarang? Jangan lupa, pandanglah Yesus. Yesus ada dalam perahu. Yesus ada dalam hidup kita. Pandanglah Allah yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus yang menguasai angin topan, yang menguasai alam semesta, yang berkuasa atas surga dan bumi. Dia mengajak para murid naik ke perahu. Dia mengajak para murid untuk menyeberang. Dia sendiri yang menyelesaikan persoalan dan ketakutan para murid pada waktu itu. Sehingga Bapak Ibu percayalah kalau Tuhan mengizinkan masalah bertubi-tubi tanpa henti datang menyerbu hidup kita. Jangan lupa pandang Yesus, andalkan Dia. Dialah penguasa alam semesta. Dia akan memberikan Bapak Ibu dan saya kekuatan supaya kita bisa bertahan di tengah badai hidup kita sampai pada akhirnya Yesus sendiri yang akan mendiamkan dan meredakannya buat kita. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, fakta pertama, badai itu memang aneh, dahsyat, mengerikan. Fakta yang kedua Bapak Ibu, badai itu juga ternyata menggoncangkan iman para murid. Bapak Ibu bisa lihat ayat 38. Badai yang datang tiba-tiba itu dan sangat besar itu dapat dirasakan dengan jelas oleh para murid. Mereka merasakan tiupan angin yang kencang. Ini fakta, ini bukan cerita omong kosong Bapak Ibu. Dan ingat, mereka sudah biasa di laut, tapi mereka takut karena mereka tahu ini badai yang sangat luar biasa. Mereka merasakan kapal mereka dihempaskan dan seolah-olah mau tenggelam karena sudah penuh dengan air. Mereka lihat air masuk ke dalam perahu. Bapak Ibu, saya waktu dalam perjalanan dari Guntung ke Batam itu belum sampai air masuk dalam kapal itu Bapak Ibu. Baru ketahuan bahwa mesinnya rusak. Dan kami sudah begitu ketakutan luar biasa. Dan Bapak Ibu, sekali lagi terjadi di mana? Malam hari. Saya waktu itu siang jadi masih bisa lihat Bapak. Ini malam hari Bapak Ibu badainya. Mereka tiba-tiba diserang rasa takut binasa, takut mati. Dan Bapak Ibu, sekali lagi saking kencangnya badai dan tanpa henti, para nelayan profesional ini menjadi ciut. Mereka takut tenggelam, takut mati. Mereka kehilangan iman mereka kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, untuk pelajaran atau fakta yang kedua ini tentunya aplikasi buat kita. Dalam hidup kita kadang-kadang kita mengalami hal yang sama ketika badai itu makin keras dan tanpa henti. Kita mungkin masih mencoba melakukan upaya-upaya manusiawi kita untuk menenangkan badai itu. Untuk menenangkan diri kita. Memakai cara-cara yang kita tahu dapat menyelesaikan masalah-masalah itu. Tapi kita sampai kepada satu titik. Tidak ada jalan keluar. Seperti kita berada di sebuah tembok Bapak Ibu. Kita mau maju ada tembok. Kita mau melihat ke belakang ada, saya bisa bayangkan Bapak Ibu seolah-olah mau maju ada tembok yang begitu tinggi. Mau mundur ke belakang ada jurang yang sangat dalam. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Kita tidak tahu harus kemana. Jalan buntu, tidak ada jalan keluar. Akhirnya kita panik, kita takut, kita cemas. Takut mati, takut tenggelam dalam malam gelap dengan semua persoalan itu. Dan akhirnya apa? Membuat kita kehilangan iman kita kepada Tuhan seperti para murid. Dan bukankah kalau kita mau jujur itulah yang sering terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu. Ketika ketakutan dalam badai membawa kita kepada kondisi kita kehilangan iman kepada Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu sekarang, apa yang sedang Bapak Ibu alami. Tapi yang menjadi peringatan untuk Bapak Ibu dan saya ketika kita kehilangan iman, ketika kita takut, khawatir. Sekali lagi Bapak Ibu, ingat kata-kata Yesus, mengapa kamu tidak percaya?
Sekali lagi, oke, fakta pertama ketika badai itu datang mengerikan, mengingatkan kita, andalkan Yesus saja. Sekali lagi, dia penguasa alam semesta. Kedua, fakta kedua, badai itu menggoncangkan iman para murid dan juga mungkin persoalan-persoalan sekarang menggoncangkan iman Bapak Ibu. Tapi sekali lagi kebenaran firman Tuhan hari ini, kisah ini membawa kita untuk melihat, memfokuskan perhatian kita bukan kepada apa yang terjadi di sekeliling kita. Bukan kepada masalah yang terjadi. Tapi melihat Yesus, Yesus sang penguasa atas alam semesta. Yesus mungkin sedang berkata kepada kita juga hari ini, sekarang ini. Mengapa kamu begitu takut? Apakah kamu tidak percaya? Bapak Ibu, orang Amerika itu ternyata, saya pernah cerita kepada Bapak Ibu, saya takut naik pesawat, saya pikir karena saya orang Indonesia kali, karena nggak biasa terbang, takut Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, saya banyak bertemu orang Amerika juga, mereka takut sekali naik pesawat. Nah, salah satunya manajer apartemen saya itu, orang bule. Orang Amerika, saya pernah ngobrol-ngobrol sama dia, kalau nggak salah waktu kisah apa ada pesawat jatuh tuh. Dia bilang, makanya saya tidak pernah mau naik pesawat, saya tidak akan pernah mau traveling naik pesawat. Gimana kalau saya jatuh? Bayangkan Bapak Ibu. Sehingga akhirnya Bapak Ibu, karena survei membuktikan bahwa banyak orang Amerika takut terbang, sehingga para ahli atau para psikolog itu menganjurkan beberapa teknik khususnya kepada orang Amerika kalau mereka mau naik pesawat untuk mengatasi rasa takut mereka. Yang pertama katanya, jangan mengkonsumsi gula dan kafein sebelum dan selama penerbangan. Itu saran dari para psikolog untuk orang Amerika yang takut terbang. Kedua, bersandarlah ke belakang saat mau tinggal landas. Biarkan otot-otot Anda melemas, katanya. Yang berikut, nilailah kecemasan kekhawatiran Anda dari skala 1 sampai 10. Pikirkanlah hal-hal yang positif. Perhatikan berapa banyak ketakutan Anda berkurang. Kalau waktu mau terbang, mungkin waktu mau tinggal landas 10, apakah dia berkurang 9, 8, 7, 6, Bapak Ibu. Kemudian dia katakan, para psikolog katakan, tarik napas dalam-dalam, tutup mata Anda, rentangkan tangan Anda. Dan saran terakhir, kenakanlah gelang karet di pergelangan tangan, dan jepretkan karet itu untuk mengusir pikiran yang tidak menyenangkan. Bayangkan Bapak Ibu. Nah, takut terbang itu takut terbang. Apa saja ketakutan kita hari ini? Oke, para psikolog memberikan beberapa nasihat tadi. Untuk yang takut terbang ada 5 nasihat Bapak Ibu. Semuanya baik. Tapi bagi saya, nasihat yang jauh lebih penting adalah yang mungkin kita tambahkan nomor 6 atau mungkin harus ditempatkan nomor 1. Letakkanlah kepercayaan kita kepada Tuhan. Kepada Allah saja. Bapak Ibu, seorang pilot saja yang tidak kita tahu, tidak kita kenal, kita bisa mempercayakan diri kita, hidup kita selama penerbangan, mungkin 17-18 jam penerbangan. Apalagi dengan Allah yang Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu kenal, melalui Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib yang nanti kita akan peringati dalam perjamuan kudus. Bapak, saya sering cerita kepada Bapak Ibu, saya naik pesawat, saya selalu belajar untuk mendengar info dari pilot pertama sebelum pesawat itu mulai jalan atau sebelum tinggal landas. Pilot selalu sudah tahu bagaimana kondisi cuaca yang akan terjadi. 1 jam ke depan, 4 jam ke depan, 8 jam ke depan. Dia jelaskan. Dan pihak pilot selalu mengatakan, oke, misalnya, nanti 4 jam kita akan ada menghadapi turbulence yang sangat keras. Tapi saya selalu, Bapak Ibu, senang kalau pilot selalu terakhir katakan, jangan takut, enjoy the flight. Ya, nggak usah takut, nggak usah khawatir, enjoy the flight. Bapak Ibu itu dengar info. Pernah saya punya pengalaman, hanya tidak saja mendengar info, tapi kebetulan waktu dalam penerbangan saya dan Ibu Sarah dari Bali ke Kupang, yang jadi pilot yang mendrive pesawat waktu itu adalah teman dekat, teman baik dari Ibu Sarah yang menjadi kapten waktu itu. Dan waktu mau landing di Kupang, Bapak Ibu, saya tiba-tiba dipanggil oleh pramugari untuk duduk di kokpit selama proses landing itu, Bapak Ibu. Ketakutan sama sekali hilang. Kenapa? Pilotnya saya kenal dan saya juga ada di situ, saya diajak duduk di situ untuk melihat bagaimana proses landing. Bapak Ibu, ketika mendengar pilot katakan jangan takut, enjoy the flight, enjoy saja penerbangan ini. Apalagi ketika pilot mengajak saya duduk bersama dengan dia. Dan Bapak Ibu, itulah juga yang dilakukan Yesus dalam hidup kita. Ada Yesus bersama dengan kita. Ada Yesus dalam perahu, ada Yesus dalam hidup kita, ada Yesus dalam tiap-tiap pergumulan masalah kita. Sehingga ketika kita kehilangan iman, Bapak Ibu, kembali ingat, dia penguasa alam semesta. Andalkan dia saja. Yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama, badai itu dahsyat mengerikan, tidak ada jalan lain, andalkan Yesus. Ketika kita menghadapi masalah yang sama. Kedua, ketika badai itu menggoncangkan iman kita, tidak ada jalan lain, andalkan Yesus, pandang Yesus. Ingat, Yesus ada bersama-sama dalam perahu itu, atau dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, fakta tentang badai. Badai itu takluk di bawah kebesaran sang penguasa. Ayat 39-41.
Ingat satu hal Bapak Ibu, siapa yang menyuruh mereka masuk dalam perahu dan berlayar ke seberang? Yesus. Allah mengizinkan badai itu datang di tengah malam di Danau Galilea dengan tiba-tiba, dengan satu tujuan. Kalau ternyata badai itu tidak seperti biasanya yang terjadi, siapa yang mengizinkan? Siapa yang datangkan badai yang aneh itu? Tuhan. Tapi dengan satu tujuan, supaya murid-murid makin mengenal siapa Yesus, siapa Tuhan yang selama ini mereka ikuti. Mereka tidak hanya tahu sekali lagi, tapi mereka dibawa untuk makin mengenal siapa Yesus dan mengalami Yesus dalam hidup mereka di dalam perahu pada waktu itu. Sehingga melalui badai, melalui topan, Allah punya tujuan untuk membawa para murid. Demikian para murid untuk makin mengenal Yesus. Demikian pula dengan Bapak Ibu dan saya yang hidup pada masa sekarang. Ketika badai hidup itu, masalah bertubi-tubi datang menyerang kita, Tuhan punya tujuan untuk membawa kita makin mengenal Dia dan mengalami Dia dalam hidup kita, Bapak Ibu. Dia Tuhan atas langit dan bumi dan segala isinya, jangan lupa. Dia penguasa alam semesta. Sehingga waktu itu murid-murid melihat dengan mata kepala mereka sendiri ketika Yesus berkata, "Diam, tenanglah," kepada topan itu. Dan topan angin itu diam. Dan danau itu menjadi teduh, kata firman Tuhan. Aplikasi untuk kita Bapak Ibu sebagai penutup terakhir. Apapun masalah dan badai yang sedang menerpa kita. Selama Bapak Ibu dan saya, selama kita yakin Tuhan yang memerintahkan kita berlayar ke seberang. Selama kita yakin Tuhan yang mengizinkan badai hidup itu datang menyerang kita. Walaupun aneh, bertubi-tubi, non-stop. Begitu mengerikan. Jangan kehilangan iman dan rasa percaya kita kepada Yesus. Jangan pernah lupa memanggil dan membangunkan Dia. Jadikan Yesus selalu menjadi nakoda hidup kita. Nakoda hidup keluarga kita, rumah tangga kita. Tetaplah juga percaya bahwa Ia sanggup meredakan dan mendiamkan setiap badai yang datang dalam hidup kita. Jangan panik, jangan khawatir, jangan takut. Bapak Ibu, saya tahu ini tidak gampang. Saya pun belajar terus-menerus untuk tidak kehilangan iman kepada Tuhan, untuk tidak panik ketika masalah datang dalam hidup. Jika alam semesta itu ada dalam kuasanya, sanggup didiamkannya. Apalagi badai hidup kita, Bapak Ibu. Persoalannya adalah apakah kita mau mempercayai Dia dan mengandalkan Dia atau tidak. Khususnya di tengah situasi yang membuat kita enek, blenger. Kita tidak tahu mau mempercayai siapa. Tanpa henti dipikirnya sudah mau stop, COVID masih terus berlangsung dan lain sebagainya. Dan berbagai informasi yang kadang-kadang tidak bisa kita pegang. Andalkan Tuhan saja. Bapak Ibu, saya menutup ini dengan satu kisah, satu cerita Bapak Ibu. Saya senang nonton baik di TikTok maupun di Instagram tentang pawang. Ya, pawang anjing, pawang ular berbisa, pawang buaya, bagaimana mereka bisa dengan cara mereka bisa menguasai sehingga ular itu tidak menggigit, buaya itu tidak memakan mereka, Bapak Ibu. Nah, saya senang nonton yang seperti itu. Tapi bukan itu yang saya mau cerita, Bapak Ibu. Ada dua pengalaman. Pengalaman yang pertama waktu, saya lupa tahun berapa, ketika saya dan Ibu Sarah menghadiri pernikahan dari adik bungsu Ibu Sarah di Bali, di Denpasar. Waktu itu memang musim hujan, Bapak Ibu, dan acaranya sudah direncanakan buat di outdoor di sebuah hotel di Denpasar, di Senggigi, di Bali. Bapak Ibu, waktu kami sedang mempersiapkan acara, pihak hotel datang kepada saya dan Bu Sarah dan katakan, mereka punya pawang hujan, dan pawang hujan sudah katakan bahwa malam ini nanti sudah pasti 100% akan hujan. Sebaiknya kalian keluarga punya backup plan. Saya ngobrol diskusi sama adiknya Bu Sarah, dia bilang, enggak, saya tetap nggak mau, semua sudah persiapkan di acara di luar, outdoor, nanti rubah semuanya dan lain sebagainya. Sehingga Bapak Ibu kita doa. Dan kami diskusi, kami berembuk, saya datang lagi dan Bu Sarah ke pihak hotel dan katakan, oke, saya lupa berapa pawang yang mereka punya. Terus saya bergurau kepada mereka, enggak apa-apa, kami tetap mau adakan di luar, di outdoor, karena kami juga punya pawang hujan. Saya berganggu, maksudnya pawang hujan itu, kami ada beberapa hamba Tuhan. Kami juga ada hamba Tuhan yang berdoa supaya hujan tidak turun sehingga acara bisa berlangsung. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Mujizat Tuhan terjadi. Pawang-pawang hujan itu yang sudah katanya nggak pernah salah, kalah. Selama acara berlangsung, benar-benar tidak hujan. Acara selesai, baru hujan turun. Sehingga Bapak Ibu lihat, pada masa sekarang pun kita masih bisa berdoa. Yesus penguasa alam semesta. Yang terakhir, yang kisah kedua Bapak Ibu, ketika saya di I3 waktu itu, saya tiba-tiba dipanggil oleh beberapa mahasiswa karena adik kamar saya mau berkelahi dengan teman yang lain. Dan perkelahian itu tidak bisa diatasi lagi oleh pengurus sekolah waktu itu dan teman-teman yang lain waktu itu. Waktu mereka tahu itu adik kamar saya, mereka cepat panggil saya, Riki, adik kamar kamu sedang mau berkelahi. Bapak Ibu, saya lari, saya belum sampai ke situ, tapi saya baru dari jauh. Saya lihat adik kamar saya itu, saya panggil namanya dan saya katakan, stop kamu.
masuk ke kamar. Dan Bapak Ibu, dia dengar teriakan saya, Bapak Ibu. Dia lihat saya, dia langsung, saya tidak tahu bagaimana. Dia langsung diam, dia berhenti, mereka tidak jadi berkelahi. Dia langsung masuk ke dalam kamar. Ya, memang saya bukan pawang, Bapak Ibu ya. Pawang apa itu? Pawang manusia. Tapi Bapak Ibu, itu contoh saja. Tapi jangan lupa, Yesus bukan hanya pawang hujan, tapi dia pawang alam semesta. Ketika Bapak punya persoalan masalah, datanglah kepada Yesus, Sang Penguasa alam semesta. Dia pasti akan menghentikan dan meredakan badai itu. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, dan Bapak Ibu, kita juga akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Tuhan, hamba bersyukur, berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, khususnya kisah Engkau menghentikan angin ribut ribuan tahun lalu di Danau Galilea. Dalam Markus pasal 4, 35-41. Doa hamba, sekali lagi firman Tuhan sudah menguatkan menjadi berkat buat hamba. Yang hamba sudah sampaikan, yang hamba sudah pelajari dengan segala keterbatasan hamba. Tapi kiranya Tuhan sempurnakan, sehingga firman Tuhan ini Engkau sendiri yang meneruskan kepada tiap Bapak Ibu, sehingga bisa menjadi berkat, menguatkan mereka, khususnya kalau ada di antara mereka yang memang sedang menghadapi pergumulan, badai dalam hidup, yang datang bertubi-tubi tanpa henti. Sehingga kiranya firman Tuhan ini, Yesus Penguasa alam semesta, menjadi kekuatan lagi buat mereka, buat semua Bapak Ibu. Tuhan berkati waktu perjamuan kudus kami lagi hari ini, supaya melalui perjamuan kudus hari ini kami juga semua diberkati oleh Engkau lagi. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Bapak Ibu bisa siapkan roti maupun snack yang Bapak Ibu ada di rumah, juga anggur atau sirup atau wine juga yang Bapak Ibu punya di rumah. Bapak Ibu, jangan pernah lupa bahwa roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan yang hancur di atas kayu salib, sehingga Bapak Ibu dan saya bisa mendapatkan keselamatan kekal. Demikian pula dengan cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur. Bapak Ibu jangan lupa, ini adalah lambang dari darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas bukit Golgota, di atas kayu salib, demi keselamatan, demi hidup kekal Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu bisa sambil duduk, Bapak Ibu bisa berdiri, tapi saya mau Bapak Ibu memegang roti atau snack di tangan kanan. Bapak Ibu sekali lagi, Yesus katakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu untuk menebus kamu dari dosa. Makanlah. Baik, kita mengangkat cawan, sirup atau wine yang Bapak Ibu punya. Pada malam yang sama, Bapak Ibu, Yesus juga berkata bahwa inilah darahku yang tercurah di atas bukit Golgota. Darahku tercurah supaya engkau bisa mendapatkan pengampunan dosa. Minumlah. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk perjamuan kudus hari ini. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini, dalam ibadah hari ini, kami ada waktu lagi untuk masuk dalam perjamuan kudus. Untuk memakan roti yang adalah lambang dari tubuh-Mu yang hancur di bukit Golgota. Juga untuk meminum anggur yang adalah lambang dari darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau mati di atas kayu salib. Karena tubuh-Mu yang hancur, darah-Mu yang tercurah. Sehingga kami semua bisa mendapatkan kelayakan untuk mendapatkan hidup kekal. Dan untuk mendapatkan pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus hari ini. Dan doa hamba, kiranya perjamuan kudus seperti yang kami lakukan setiap sebulan sekali ini tidak hanya mengingat tragedi Bukit Golgota, tapi juga kami mengambil waktu untuk memberi komitmen baru, resolusi baru di hadapan Tuhan. Apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini sebagai tanda kami menghargai, menghormati pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini yang tadi saya sampaikan, yang saya share ke Bapak Ibu dengan tema, dengan topik Yesus Penguasa Alam Semesta.
Baik, sebelum saya tutup dalam doa berkat, ada dua pengumuman. Yang pertama, khusus untuk jemaat NLCC, jangan lupa minggu depan tanggal 13 Maret, ibadah kita akan dimulai jam 10 pagi. Baik yang in person di chapel maupun ibadah online. Sekali lagi, minggu depan tanggal 13 Maret, karena kita ada brunch jam 11.30 sehingga ibadah kita NLCC Indonesia baik yang in person maupun yang online mulai tepat jam 10 pagi. Yang kedua, Bapak Ibu selamat ulang tahun yang berulang tahun minggu ini. Satu yang ulang tahun tanggal 1 Maret, KL Watihelu atau Ibu Elizabeth Watihelu. KL selamat ulang tahun. Tuhan berkati KL selalu dan kiranya Tuhan terus memakai KL untuk terus menjadi berkat bagi sesama. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Jesus be the center of your church. Jesus be